Halo semuanya, jika kalian ingin mengikuti tes PPPK tahun 2025, teman-teman wajib mengetahui dan mempelajari beberapa tipe soal seperti ini supaya teman-teman semua bisa mengikuti tes PPPK tahun 2025 dengan baik. Oke teman-teman semua, jadi mari kita mulai dari soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini itu tentang memelihara sarana dan prasarana. Soalnya ialah langkah yang harus dilakukan untuk memelihara sarana dan prasarana adalah, ini ada 5 pilihan jawaban ya teman-teman. Mari kita mulai seleksi dari pilihan jawaban pertama, yaitu bagian A, yaitu memperbaiki barang yang rusak. Jadi perbaikan barang itu merupakan tindakan yang disebut dengan tindakan korektif ya teman-teman, bukan merupakan tindakan preventif. Soalnya yang diminta di sini ialah memelihara atau pencegahan ya teman-teman. Pencegahan itu disebut juga dengan langkah preventif. Sedangkan pilihan A ini itu namanya tindakan korektif ya. Jadi pemeliharaan itu berfokus pada pencegahan agar barang tidak cepat rusak. Oke. Nah, bagian B, melakukan pemeriksaan rutin dan perawatan. Jadi karena pemeriksaan rutin dan perawatan itu merupakan langkah utama dalam memelihara sarana dan prasarana. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan dan memastikan sarana tetap dalam kondisi optimal dan memperpanjang masa pakai barang tersebut. Sehingga pilihan jawaban B bisa disebut sebagai pilihan jawaban yang benar. Kemudian yang bagian C, menambah jumlah barang. Nah, menambah barang itu tidak termasuk pemeliharaan ya teman-teman, melainkan merupakan bagian dari pengadaan, sehingga pilihan jawaban B dan A ini masih kurang tepat. Nah, bagian D, mendistribusikan barang ke unit lain. Ini juga belum tepat ya teman-teman, karena mendistribusikan barang ke unit lain itu adalah bagian dari pengelolaan logistik, bukan pemeliharaan sarana. Nah, kemudian yang bagian E, menyusun laporan penggunaan, itu hanya mencatat aktivitas pemakaian barang ya teman-teman, bukan langkah pemeliharaan secara langsung. Sehingga dari kelima pilihan jawaban yang ada, pilihan jawaban yang paling tepat ialah pilihan jawaban bagian B, yaitu melakukan pemeriksaan rutin dan perawatan. Jika teman-teman ingin mendapatkan ebook seperti ini, silakan teman-teman hubungi nomor yang udah tertera di layar serta mengakses link yang ada di layar juga teman-teman ya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal nomor 8 ini tentang memberikan layanan permintaan dan pinjaman sarana. Ya, teman-teman. Oke, jadi soalnya ialah prosedur pertama. Ingat ya, prosedur pertama yang harus dilakukan saat menerima permintaan pinjaman. Sarana dan prasarana adalah seperti biasa, ada 5 pilihan jawaban yang disediakan. Kita harus memilih jawaban yang paling cocok dengan yang diminta oleh soal. Nah, bagian A, mencatat pinjaman. Jadi mencatat peminjaman itu dilakukan setelah dokumen diperiksa dan barang dipastikan dapat dipinjamkan. Sehingga jika yang diminta ialah langkah pertama, maka langkah yang A ini masih kurang cocok ya teman-teman. Nah, kemudian yang bagian B, memeriksa kelengkapan dokumen permintaan. Nah, ini bisa menjadi pilihan jawaban yang benar karena langkah pertama dari proses peminjaman ialah memastikan kelengkapan dokumen permintaan sebagai bukti tertulis dan untuk memastikan permintaan sesuai prosedur. Hal ini penting agar barang yang dipinjamkan kepada pihak yang berwenang dan dalam kondisi yang sesuai ya teman-teman. Kemudian yang bagian C, menyusun laporan. Jadi menyusun laporan
laporan terkait pinjaman itu biasanya dibuat setelah proses selesai, bukan sebagai langkah pertama. Nah, kembali lagi ke soal ya teman-teman, apa yang diminta oleh soal. Oke. Nah, yang bagian D, mendistribusikan barang. Nah, distribusi barang itu dilakukan setelah dokumen permintaan diverifikasi dan disetujui ya. Oke, sehingga pilihan jawaban D juga kurang tepat. Nah, yang terakhir, pilihan jawaban E, mengembalikan barang yang sudah rusak, itu tidak relevan ya dengan langkah pertama dari prosedur peminjaman atau proses peminjaman. Sehingga dari pilihan jawaban yang ada, pilihan jawaban yang paling tepat ialah pada bagian B, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen dan permintaan. So, teman-teman perlu memang banyak belajar untuk mengikuti tes seperti ini. Jadi jangan lupa untuk memiliki e-book ini segera agar teman-teman bisa mengikuti tes PPPK tahun 2025 dengan baik. Oke teman-teman semua, terima kasih, sampai jumpa di soal berikutnya.